Oke, jadi kemarin gue ditawarin Samsung Indonesia yang lagi di Singapura buat cobain S23 Ultra ini. Kan ini S23 Ultranya. Asik, thank you mbak, pinjam dulu. Tapi sayangnya nanti sore udah mesti dibalikin. Jadi kurang lebih gue punya waktu sekitar 6 jam lagi buat utak-atik HP ini dan share pengalamannya ke kalian. Ya buat kemarin sebenarnya gue nggak terlalu utak-atik HP-nya sih, cuman setup, install app sana sini sama jepret-jepret seadanya. Barulah sekarang gue bisa cobain HP ini dan sekalian kita lihat seberapa awet nih baterainya. Tapi sekarang gue mau nge-gym dulu guys, pencitraan dulu. Oh ya, gue juga sempat cobain foto 200 megapikselnya yang bukan kaleng-kaleng ya. Ini dibandingin langsung sama 50 dan 12 megapiksel. Untuk file size-nya sekitar 3 megaan, 11 dan 25. Hasilnya? Wah, saat di crop, tulisan kecil di sini nih masih jelas terlihat di 200 megapiksel. Yo guys, update dulu nih. Sekarang baterai ada di 92% ya, di 953. Kelihatan nggak? Yuk kita gym dulu. Lapar, saatnya makan. Wow, dynamic range-nya oke juga nih. Belakang masih kelihatan. Waduh. BTW dari sisi stabilisasi, area OIS-nya sekarang itu 2 kali lebih besar. Yang artinya goncangan yang diterima itu bisa lebih besar lagi. Sebelumnya jangkauannya 1,5 derajat, sekarang 3 derajat. Ini ultra wide. Jadi gue lagi mau ajak kalian makan makanan Indonesia. Gue udah kangen banget nih, kayaknya lontong sayur enak. Yuk kita coba cari. Nah ini dia guys, ada lontong sayur. Mana nih? Ini dia lontong, $4. Makan dulu guys. Kamera selfie yang berautofokus selalu jadi idola gua. Objek-objek yang ditunjukin kayak gini jadi tajam banget. Dan background bokehnya bikin videonya jadi cakep. Oh ya, sambil makan gue juga sempat YouTubean sekitar 9 menitan. Dan baterai berkurang cuma 1% aja. Kan ini S23 Ultranya. Aman-aman saudara, aman-aman. Jangan panik, jangan panik. Untuk tingkat kecerahan layar di outdoor nggak usah diragukan lagi. Jelas bet ini layarnya sambil lihat arahan peta. BTW kadang beberapa netizen ada yang nanya, Bang, shoot in 8K buat apa? ini contohnya bisa menghasilkan video yang masih jelas walaupun udah di crop 1000%. Dan ini gue bandingin sama yang 4K ya. Tulisan 100M-nya masih lebih jelas. Pohon di belakang masih berbentuk. Dan masih banyak lagi deh kalau dilihat lebih detail. Dan gak sampai situ, untuk stabilisasinya juga mulus loh untuk 8K 30 fps ini. Oke, kita udah mau nyampe sekarang. Itu dia, Buntongki. Mereka pada makan di situ. Tapi gue nggak makan sih, udah kenyang guys. Duh, berumbun lagi. Ini salah satu restoran favorit gue di Singapura. Kalau kesini kalian bisa cari chicken rice-nya dan tahu goreng ini, Maknyus. BTW guys, update dulu nih. Sekarang jam 12:55. Baterai ada di 73%. Gila, masih banyak. Gimana habis ini nih? Selain buat catet-catet, demen banget gue pakai S Pen ini buat ambil gambar. Kelar makan, lanjut cus ke Art Science Museum. BTW guys, update dulu nih. Sekarang jam 1.42. Baterai ada di 70%. Buset, masih banyak nih. Thank you. Nah, kebetulan banget di sini tempatnya gelap-gelap. Jadi bisa kasih lihat hasil low light-nya guys.
Tapi jujur, gue masih belum berani banyak komen ya. Takutnya masih ada beberapa hal yang bakal ditingkatin lagi. Jadi tunggu unit retailnya keluar, baru kita tes lagi, oke? Kayak yang dibilang Om Deddy juga sih ini. Sebetulnya udah lumayan stabil sih. Tapi ini kan emang belum dijual ya. Belum ada di pasaran. Jadi wajar banget kalau masih ada yang kurang-kurang. Wajar. Nah kalau mau stabilnya tuh paling nggak yang pertama kali stabil banget tuh harusnya pada saat dia mulai jatuh ke tangan kita. Pertama kali harus di tanggal 15 ke tanggal 17. Oh, unit retail ya? Retail. Oh. Begitu retailnya datang, nah harusnya kita mulai dapet. Jadi ingat, ini bukan video review, tapi lebih ke hands-on dan impresi singkat gua. Peningkatan yang paling bikin gue penasaran di S23 Ultra ini adalah chipsetnya yang sekarang pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Dari tes-tes gue sebelumnya dengan HP bersnapdragon 8 Gen 2 ketara banget ya peningkatannya. Performance yang lebih besar, stabilisasi yang oke, dan bahkan dengan performance yang meningkat tadi punya konsumsi yang bisa sama atau bahkan lebih hemat dari versi sebelumnya. Kalian bisa cek deh video-video tawaran chipset gue tentang Snapdragon 8 Gen 2. Nah, sekarang buat yang Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, clock speednya ditingkatin lagi ke 3,36 GHz. Yang mana untuk Snapdragon 8 Gen 2 biasa mentok di 3,2. Oh iya, GPU-nya ada peningkatan juga loh. Gile. Cuma kita bakal bahas performance-nya nanti ya. Tunggu retail unitnya udah keluar. Guys, YouTuber cupu punya kameramen baru nih. Makin profesional deh. Oh ya, kalau ngomongin desain, emang terlihat mirip sama versi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, di bagian sisinya lebih mengotak dikit. Tapi nggak full flat kayak iPhone ya. Buat gua sih ini pas banget. Curve-nya masih dapet dan berasa penuh aja kalau digenggam. Tapi pertanyaan gua, apakah desain yang nggak banyak berubah itu sesuatu yang buruk nggak sih? Hah? Desain yang nggak banyak berubah dari S23 Ultra? Betul. Jujur aja ya, sebenarnya agak bingung untuk ngejawab ini. Karena kalau masukin profesi nih, aku tuh pengennya smartphone tiap tahun ganti. Maunya, karena ketika lagi nge-review hal baru kan menyenangkan ya. Wah, kenapa diganti begini, kayak begitu-gitu gitu. Cuman kan nggak semua orang kayak kita yang ganti smartphone-nya tiap tahun atau mungkin tiap 6 bulan sekali. Kayaknya menurutku sebenarnya justru bagus seperti ini. Desain nggak banyak berubah, tapi yang dia kasih itu adalah improvement dari sudut yang nih, kalau mau dilihat dari sini ya, sudutnya yang dulunya tuh mungkin setengah lingkaran di sini, tapi jadi kayak di pojok terus agak ngotak terus belok lagi. Ini tuh ngasih ruang kerja dari layarnya itu makin luas gitu aja sih. Jadi jatuhnya sebenarnya malah improvement. Jadi kalau kita lihat secara objektif ya, itu improvement. Jadi aku agak 50-50. Banyak. Keren banget. Apa itu? Itu foto yang tadi barusan lu lihat. Oh ini? Can you share me that? Oh sure. Asik. Loh bang, itu fitur baru ya? Udah lama men. Udah Oh ya? berapa tahun gitu. Gue lupa tapi pasti berapa tahun ya. Wah, bakal sering pakai deh buat sesama Samsung nih, mantap. Akhirnya udah jam 3-an dan baterai ada di 59%. Menurut gua sih termasuk awet ya. Sekarang gua kasih lihat kalian baterai usage-nya nih. Udah Via, udah nih. Udah. Thank you ya, thank you Udah ya. puas. Udah. Udah safe flight ya. Ya, thank you. Bye. Bye-bye semua. Bye-bye semua. Wadaw, akhirnya gue ngekor mereka lagi nih ke bandara sambil backup data HP-nya. Recording. Guys, gue dibantuin sama Wasa transfer data. Thank you, Sa. Picture. Cuma berkahnya gue keseret sampai bandara, gue jadi bisa tahu pendapat Fahmi, Wisnu, sama Wasa apakah mereka bakal upgrade ke S23 Ultra atau enggak. Woi Bang Fahmi, Halo. gimana nih S23 Ultranya bakal gantiin Pixel 7 Pro lu nggak? Ganti dong, fix ganti. Kenapa? Karena lensanya lengkap yang pertama, terus dia ada 50 megapiksel RAW. Itu keren banget, udah diposting di Oh yang di MBS itu ya? Nah, nanti gue tunjukin. Kalau nggak kalian bisa Terus langsung ke yang IG-nya kedua, Direct Time. Potretnya pakai 3 kali tele, itu gurih banget. Tuh ada fotonya tuh. Fotonya siapa? Mbak Dian. Thank you. Ya. Kalau Wisnu sama juga bakal ganti dengan alasan yang cukup menarik.
Karena sebenarnya gue syuting selama ini tuh kebanyakan pakai S22 Ultra. Jadi gue sebenarnya pakai 3 handphone. Ini satu lagi iPhone, satu lagi S22 Ultra. Tapi itu khusus untuk syuting YouTube. Nah sekarang karena ada ini dan gue udah cukup lama pakai Flip 4, kenapa nggak digabung aja jadi satu handphone gitu. Jadi paling ini sama iPhone. Nah yang iPhone gue itu kan iPhone 13 mini. Baterainya udah mulai nggak bagus dan gue tidak berniat untuk upgrade juga. Jadi kalau itu kenapa-napa sampai mati gitu ya, kayaknya pun gue nggak akan ganti ke iPhone lagi, udah ini aja. Gue lagi pengen coba satu handphone doang. Karena susah banget selama ini. Apalagi sekarang kan kamera depannya bisa pro gitu kan? Iya, jadi kalau untuk kamera buat konten gue udah lengkap. Audionya juga bagus. Oh, iya. Thank you. Nah, kalau ini alasan Wasa. Karena improve-nya di bagian kamera terutama. Gue baru bisa ngomong kamera ya, soalnya kalau baterai masih belum tahu. Soalnya Snapdragon 8 Gen 1 itu emang udah irit. 8 Gen 2 juga sebenarnya lebih irit, cuma kan ya kita baru megang barangnya belum ada seminggu, jadi belum bisa dites juga baterai. Dari kemarin-kemarin itu baru ngetes kameranya. Improve-nya berasa banget dari stabilisasinya. Terus yang 10x baik di kalau 10x di videonya itu bagus, lebih bagus pada S22 Ultra. Terus kalau untuk fotonya 30x-nya itu lebih bagus ketimbang yang S22 Ultra. Kerasa bedanya. Kalau yang emang pemakai sebelumnya S22 Ultra. Cuma kalau buat teman-teman yang mungkin hal kayak gitu di sektor kamera nggak begitu perlu, ya nggak ganti juga nggak apa-apa lah. Lebih ke content creator ya? Iya, content creator. Penting banget kamera. Buat pemakaian sehari-hari udah bagus S22 Ultra. Thank you. Sama-sama. Terakhir sebelum balik, Om Moldi sempat kasih tebak-tebakan. Dia tanya parfum apa yang bikin kaget? Apaan? Sini. Dior. Kaget. Sini, kamu.